Kehidupan berawal dari air, atau begitulah yang selalu kita dengar. Pada kenyataannya, kehidupan bisa saja berawal dari es. Kita tahu bahwa semuanya dimulai lebih dari 3 miliar tahun yang lalu dengan mikroba sederhana dan terus berkembang sejak saat itu. Namun ada banyak teori tentang bagaimana tepatnya hal itu terjadi. Mungkin bukan panas, tapi dingin adalah awal dari segalanya. Sel adalah bentuk kehidupan pertama yang sangat kecil. Namun sebelum sel berkembang sempurna, ada makhluk-makhluk yang lebih sederhana yang tidak dapat bertahan hidup sendiri. Bahan kimia tertentu yang penting bagi kehidupan, seperti asam amino yang telah disebutkan, biasanya mengambang di dalam air dalam jumlah yang sangat kecil. Pertama, senyawa ini membutuhkan sesuatu untuk membantunya tetap terkumpul tanpa menyebar kemana-mana. Jika tidak, senyawa ini akan hanyut di laut. Dan kedua, zat kimia ini harus tetap menyatu untuk membentuk sesuatu yang lebih kompleks. Selain itu, ketika mulai terbentuk dalam kelompok, senyawa ini memulai proses evolusi dengan memilih molekul terbaik untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan mengusir yang rusak. Tanpa kesatuan ini, replikator tercepat atau parasit akan mengambil alih. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengatur dirinya sendiri. 3 miliar tahun yang lalu, lautan tertutup es, dan ternyata bahan kimia tertentu yang penting bagi kehidupan, seperti asam amino dan asam nukleat, lebih stabil dalam suhu dingin. Ketika air membeku, bahan-bahan kimia yang berada di lautan akan berkumpul, sehingga memudahkan terbentuknya kehidupan. Atau mungkin yang membantu senyawa ini adalah lokasi-lokasi istimewa yang disebut ventilasi hidrotermal. Bayangkan bagian terdalam dan tergelap di dasar samudera, di mana air panas menyembur keluar dari celah-celah kerak bumi. Kehidupan mungkin saja dimulai di sana, dalam kondisi yang ekstrim ini. Ventilasi ini memuntahkan elemen-elemen penting seperti karbon dan hidrogen, yang sangat penting bagi kehidupan. Saat bergerak melalui kerak bumi, air yang sangat panas itu mengangkat benda-benda penting lainnya seperti mineral. Ketika akhirnya keluar dari ventilasi, air tersebut menciptakan semacam sup yang kaya akan bahan kimia. Di celah-celah bebatuan di sekitar ventilasi ini, semua molekul itu bisa saja berkumpul dan memicu tanda-tanda kehidupan pertama. Lingkungan yang panas dan kaya mineral ini bertindak seperti dapur tempat memasak resep pertama bagi makhluk hidup. Bahkan saat ini, ventilasi ini menjadi rumah bagi ekosistem yang dinamis, menunjukkan bahwa kehidupan dapat berkembang dalam kondisi ekstrim. Cerita-cerita kuno juga membahas tentang kehidupan yang dimulai dari tanah liat. Ternyata gagasan ini juga memiliki dasar ilmiah. Bayangkan partikel-partikel kecil tanah liat seperti butiran pasir kecil yang saling menempel dengan cara yang terstruktur. Ketika tumbuh dan menjadi lebih besar, partikel-partikel ini tetap mempertahankan bentuk aslinya, membentuk area dan gumpalan yang lebih besar. Partikel-partikel ini menjadi seperti tambalan, gumpalan tanah liat dengan lubang-lubang kecil di dalamnya. Setiap tambalan dapat terpapar pada hal-hal yang berbeda di lingkungan sekitar, seperti bahan kimia atau zat yang berbeda. Ketika melewati tanah liat itu, molekul-molekul dari luar ini akan terperangkap di sepanjang jalan. Begitu terperangkap, molekul-molekul ini akan diatur dalam pola-pola tertentu di dalam tanah liat. Proses ini dapat dibandingkan dengan bagaimana gen kita mengatur berbagai hal. Sama seperti gen yang memberitahu tubuh kita bagaimana mengatur bagian-bagian yang berbeda. Tanah liat ini pun mengatur molekul-molekul. Teori ini diciptakan pada tahun 80-an, meskipun sangat kontroversial pada saat itu. Kita membutuhkan lebih banyak penyelidikan untuk mengetahui apakah ini benar atau tidak. Orang-orang kuno mungkin telah menemukan sesuatu saat mengatakan bahwa kita semua berawal dari petir Zeus. Kehidupan itu sendiri adalah reaksi kimia dan membutuhkan energi. Tanpa energi, tidak akan ada yang terjadi. Sel adalah bangunan blok kehidupan. Kamu dapat membayangkan sel-sel ini sebagai pabrik kecil yang sibuk dengan aktivitas, yang terus bekerja untuk membuatmu tetap hidup. Sama seperti setiap pabrik yang membutuhkan sumber daya untuk menjaga mesinnya berjalan dengan lancar. Sel-sel ini juga membutuhkan energi untuk melakukan pekerjaannya. Dalam dunia sel, sumber tenaga itu disebut ATP, yang merupakan singkatan dari adenosin trifosfat. Ini adalah molekul organik.
Ada juga beberapa generator cadangan dengan nama-nama mewah seperti thioester, asil fosfat, dan ferredoksin tereduksi. Semua itu pada dasarnya bekerja seperti penguat ekstra. Ketika pertama kali dimulai, kehidupan membutuhkan energi untuk membuat hal-hal yang kompleks seperti protein dan DNA. Saat itu energi ini berasal dari lingkungan. Energi ini bisa berupa cahaya, panas, bahan kimia, atau bahkan petir. Petir mungkin telah memulai kehidupan. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan melakukan sesuatu yang disebut eksperimen Miller-Urey. Mereka menyetrum campuran gas yang meniru atmosfer awal bumi dengan percikan listrik. Tiba-tiba, hal itu menyebabkan asam amino dan gula, bahan dasar kehidupan, bermunculan. Semua makhluk hidup memiliki kode khusus yang disebut DNA, kode genetik. Ini adalah salah satu hal tertua dan terpenting dalam kehidupan. Dan kita berpikir kode ini juga ada pada bentuk kehidupan yang pertama. Kode ini cukup rumit, melibatkan penyatuan blok-blok pembangun yang tepat, yakni asam amino, dalam urutan yang benar. Dan ada molekul khusus yang disebut tRNA dan mRNA yang membantu proses ini. Versi awal dari kode ini mungkin lebih sederhana daripada yang kita miliki sekarang. Mungkin menggunakan instruksi yang lebih pendek, seperti hanya menggunakan 2 huruf alih-alih 3. Para ilmuwan masih mencari tahu bagaimana DNA pertama kali muncul. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mungkin dimulai bersamaan dengan metabolisme, di mana molekul-molekul tertentu membantu menyatukan blok-blok pembangun yang tepat. Menurut para ilmuwan, rahasia untuk memahami bagaimana DNA dan protein terbentuk terletak pada RNA. RNA adalah senyawa yang fleksibel, sebuah molekul yang dapat melakukan beberapa tugas DNA dan protein. Di masa lalu, RNA mungkin saja bintangnya sebelum DNA dan protein mengambil alih. Dan meski pemain utamanya sekarang adalah DNA dan protein, RNA masih memiliki peran penting dalam makhluk hidup. Sebagai contoh, RNA dapat menghidupkan dan mematikan gen, mengendalikan perilaku sel. Namun pertanyaan berikutnya adalah bagaimana RNA bisa terbentuk? Nah, kita perlu mencari asal-usul yang lebih sederhana lagi. RNA adalah molekul yang besar dan rumit, tapi kehidupan bisa saja dimulai dengan molekul-molekul yang lebih kecil, yang saling bertabrakan dan memulai reaksi kimia. Reaksi-reaksi ini mungkin terjadi di dalam kapsul kecil yang bertindak seperti membran sel. Seiring berjalannya waktu, RNA mungkin berevolusi menjadi lebih kompleks dan dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Dengan kata lain, kehidupan bisa saja dimulai dengan resep dasar dan secara perlahan menambahkan lebih banyak bahan. Setiap makhluk hidup terbuat dari karbon. Karbon adalah blok kehidupan yang penting. Karbon adalah bahan yang menghasilkan molekul dan membentuk sel, jaringan, serta organ. Bumi sangat berbeda bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada tanaman atau pepohonan, dan udaranya juga berbeda. Alih-alih oksigen yang kita hirup sekarang, ada gas-gas seperti hidrogen, nitrogen, hidrogen sulfida, dan tentu saja karbon dioksida yang mengandung karbon. Di dunia purba ini, kehidupan mungkin dimulai dengan cara di mana organisme tidak memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Mungkin organisme itu membuat makanan sendiri dari bahan kimia sederhana ini. Suatu organisme bisa saja memakan karbon dioksida ini seperti yang dilakukan tanaman saat ini. Dan dari sinilah organisme mendapatkan karbon. Kita menyebutnya asal-usul autotrofik. Ilmuwan berpikir bahwa logam-logam tertentu seperti besi dan nikel bersama dengan mineral yang terkandung di dalamnya berperan besar dalam proses ini. Logam dan mineral ini bertindak seperti asisten, membantu terjadinya reaksi kimia yang penting untuk memulai kehidupan. Logam-logam ini ditemukan di seluruh bumi pada masa itu, terutama di tempat-tempat yang tidak memiliki banyak oksigen. Dan akhirnya kita punya teori liar bahwa kehidupan tidak dimulai di bumi sama sekali. Kehidupan bisa saja dibawa ke bumi dari tempat lain. Batuan dari Mars kadang terlempar ke angkasa akibat tabrakan kosmik yang besar. Sebagian dari batuan ini berakhir di bumi, membawa mikroba kecil. Jadi mungkin saja saat kita sedang gencar-gencarnya mencari kehidupan di Mars, bisa jadi planet merah itulah yang memulai kehidupan kita. Atau mungkin bukan Mars, ada juga yang berpendapat kalau kehidupan mungkin menumpang di komet dari sistem bintang lain, melintasi ruang angkasa hingga akhirnya mendarat di sini.
Tapi, jika kehidupan memang berasal dari tempat lain, hal itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Misalnya, bagaimana kehidupan bisa dimulai di luar angkasa? Inilah sebabnya kenapa para ilmuwan agak skeptis dengan gagasan yang disebut panspermia ini. Bagaimanapun, asal-usul kehidupan adalah misteri yang sangat besar, dan kita membutuhkan penelitian selama puluhan tahun untuk menemukan jawabannya.